Kali ini kita akan bahas menyangkut GCP, Sobat Pionir. GCP Maneng, GCP Maneng. Selalu heboh di seluruh dunia ya. Tapi ya, saya ingin meluruskan dan ingin membuka wawasan teman-teman pionir di Indonesia supaya tahu apa itu makna GCP ya. Jadi ada salah satu komentar dari salah satu pionir di video saya ya, mengatakan seperti ini. Para pionir banyak meyakinkan bahwa harga Pi dan ada dua. Satu harga di bursa, satu harga GCP. Apakah ini bisa terjadi? Saya katakan, saya balas lagi komentarnya ya. Nggak bakalan bisa, bos. Yang GCP itu dimulai ya. Jadi GCP itu dimulai dari bursa, bukan dari ekosistem. GCP itu maknanya umum, ya, bukan milik satu komunitas. Ingat ya Sobat Pionir. Tapi dibentuk secara keseluruhan. Jadi GCP itu, GCP Doris yang 314159 itu palsu. Jadi gini Sobat Pionir ya. Makna GCP, Anda harus tahu makna GCP. GCP itu Global Consensus Value, kesepakatan secara global. Jadi di dalam GCP itu memiliki makna yang sangat luas, di mana setiap pionir di seluruh dunia ya berhubungan dengan investor, berhubungan dengan penyedia layanan, pedagang, dan juga banyak stakeholder yang terlibat termasuk core team ya. Secara keseluruhan ya, GCP itu dibentuk oleh mekanisme pasar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena GCP itu ya harus terjadi secara alami, di mana ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, baik yang transaksinya di liquidity atau pertukaran koin dengan mata uang lainnya ya, fiat. Itu harus ada kesepakatan, harus ada kepuasan Sobat Pionir. Cobalah Anda berdagang ya. Kalau Anda berdagang, Anda sudah tahu nih, cara dagang Anda itu sudah tahu bahwa Anda menukarkan produk Anda ya dengan mata uang yang si pembelinya melakukan pembelian. Anda dapat mata uang tersebut, Anda harus untung. Secara nilai pasar Anda untung. Karena Anda tahu bahwa uang yang Anda dapat itu Anda bisa tukarkan atau bisa belanjakan produk lain yang sama nilainya. Paham nggak? Kalau teman-teman sudah bisa paham pikiran saya ini atau bahasa saya ini, teman-teman termasuk orang cerdas. Ya, kalau belum paham, masih pengikut GCP yang belum paham, maksud saya ini masih termasuk orang dungu. Ya. Jadi kesepakatan secara global ini Sobat Pionir ya, itu transaksi itu terjadi secara alami antara pembeli dan penjual dan ada kepuasan di dalam. Begitu juga transaksi di utility. Ketika pedagang menyiapkan produk barang dan jasa, Anda beli pakai koin Pi, pedagangnya juga dapat koin dan bisa dia membeli produk lagi dengan nilai yang sama atau selisih pokok ditambah keuntungan. Kalau Anda tahu perdagangan, pasti Anda akan cerdas. Tapi kalau Anda nggak ngerti perdagangan, ya Anda seperti pionir-pionir dungu yang ikut Fauzan, Dorisin, dan siapa namanya? Si Nonce. Ya, Anda berkutat dengan mereka, maksudnya mempertahankan prinsip kalian ya, tapi kalian nggak ngerti. Jadi sampai sini sudah paham ya. Jadi yang pertama, transaksi secara alami, kesepakatan antara dua belah pihak, dan yang terima koin dia bisa tukarkan lagi atau bisa belanjakan barang yang nilainya sama. Sudah plus dengan keuntungan ya. Terus yang kedua, makna GCP ini Sobat Pionir. GCP itu tidak bisa dibentuk oleh atau didorong oleh satu komunitas.
Kan dalam Pinetalk ini banyak ya komunitas, ada komunitas ini, yang megang Koinpi itu mereka ada komunitas pedagang, komunitas black market ya, ada komunitas di bursa, ada komunitas full komunitasnya. Ada komunitas GCP. Jadi jangan Anda berpikir Anda yang pengikut GCP, Anda sudah yang menguasai dunia. Anda yang terbesar di antara komunitas-komunitas, Anda sudah salah. Ya. Komunitas di bursa itu yang paling besar. Transaksi mereka itu per detik bisa mencapai 100.000 koin. Minimal itu 20.000 koin ya. Itu. Transaksi mereka, Anda lihat sendiri di bursa OKX atau di Bitget per detik. Mainnya itu bukan sedikit. Saya tunjukin ke kalian. Kalau kalian mainnya cuma nggak nyampe 1 koin di bursa OKX ini satu bursa loh, bukan bursa lain. Saya bukan membanggakan bursa. Tapi memang adanya seperti itu karena sudah KYB. Terus apalagi yang Anda mau perdebatkan? Itu pertanyaan saya ya. Karena bursa itu tempat semua pionir bisa meliquid koinnya ke uang fiat. Sedangkan PTN nggak bisa, cuman nagih uang member, kalian dibodohi. Karena nggak bakalan pencairan nilai GCP. Kalian lihat, saya ambil Pinetalk ini. Saya sudah tunjukin video-video saya sebelumnya ya. Transaksi paling ngeri itu di bursa. Untuk sekarang mayoritas ya. Di utility itu atau di transaksi barang dan jasa itu baru dikit. Baru seberapa? Paling ya kalau nyatanya baru 10 juta transaksi GCP ya. Itu aja 10 juta transaksi itu nggak sebanding dengan transaksi yang ada di sini. Jumlah koin, bukan nilai. Kalau kita bahas nilai ya bisa aja GCP yang paling besar. Tapi kita bahas koinnya. Jadi jumlah koin yang ditukar ke fiat itu di sini kalian lihat. Ini yang jadi patokan. Coba Anda lihat ini. Anda lihat ini. Per detik itu 2100K ya. Terus ada 73.000 koin yang beli. Terus sini 84.000 koin K ya. Terus di bawah 97.000K. Jadi ini saja ya membuat mata teman-teman itu yang nonton video saya akan terbuka. Bahwa kita ya jangan dulu banggakan transaksi nyata. Ya. Tetap akan ada transaksi nyata, tetapi harus sebanding nilainya. Bukan satu orang yang mengomando kalian lalu menginstruksikan semua harus pakai nilai GCP. Itu bukan namanya konsensus, dobol. Ya, otak kalian kok beku. Konsensus itu nggak bisa dikontrol oleh satu orang. Yang nama Dorisin itu, kalian itu dibodohi sama Dorisin. Namanya konsensus, global GCP ya, global konsensus value. Berarti secara global bukan dikontrol oleh satu orang. Kalau kalian ikut GCP, yang kontrol itu si Dorisin. Dia yang membagikan pemahaman itu dan mendoktrinisasi kalian. Ya. Itu bukan GCP. Itu sentralisasi harga, Sobat Pionir. Dia mengkomando kalian untuk menggunakan satu nilai. Nggak boleh di dalam GCP. Ya, jadi GCP ini maknanya umum. Jadi nggak ada yang bisa kontrol. GCP itu terbentuk karena ada kesepakatan di seluruh dunia dari dua belah pihak, pembeli dan penjual. Ya. Jadi sampai sini Anda sudah paham ya. Jadi kalau kalian ikut GCP, kalian dikontrol oleh satu orang namanya Dorisin. Makanya itu bukan GCP saya katakan. Itu satu nilai yang dikontrol. Sedangkan namanya terdesentralisasi ya. Berarti nilai itu nggak bisa dikontrol oleh siapapun. Terbentuk secara alami, kesepakatan antara dua belah pihak. Kalian yang punya produk, kalian jual, kalian dapat koin, kalian bisa tukar. Untuk sementara kalian tukar di bursa untuk putaran usaha kalian. Ya, kalau nggak bisa tukar di bursa atau tempat liquidity, kalian mau gimana? Apa kalian mau korban terus jual produk barang dan jasa, lalu mendapatkan koin dengan nilai yang nggak bisa ditukar? Pertanyaan saya itu. Sampai sekarang di video saya nggak ada yang bisa jawab itu. Karena itu pertanyaan saya itu nggak ada yang bisa jawab, ya. Jadi saya kasih buka lagi kenyataan yang terjadi sekarang.
Dorisin menyuruh kalian untuk membagi transaksi menggunakan nilai GCP setengah, pakai uang fiat setengah untuk mencegah kerugian. Maka dari itu ya, saya katakan Dorisin itu orang paling dungu di dunia ini. Lalu menciptakan orang-orang dungu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalian yang bela GCP, kalian termasuk orang dungu. GCP Doris ya, bukan GCP secara umum. Karena GCP secara umum itu transaksi secara global. Terlibat semua komunitas, bukan kalian aja satu komunitas dungu Dorisin yang turunannya ke bawah, termasuk si Pauzan. Pokoknya semua platform yang menggunakan nilai GCP itu adalah orang dungu. GCP Doris. Sorry, saya nggak mau katakan tulisan GCP doang, karena GCP itu umum dan tidak pernah. Dan satu lagi ya, kita nggak boleh juga menyuarakan tulisan GCP. GCP itu hanya sebuah perkataan saja, tapi tidak bisa kalian memposting tulisan GCP, nggak bisa kayak gitu. Jadi GCP nggak boleh ditulis kayak gini-gini, itu terjadi transaksi. Maknanya itu transaksi secara global. Nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada satu orang yang mengomando. Kalian pakai nilai ini, kalian pakai nilai itu, nggak ada. Ya? Jadi yang transaksi yang paling benar, yang mayoritas sekarang ada di bursa. Sedangkan di utility ya sudah pasti menggunakan nilai di bursa karena ada hubungannya antara liquidity dan utility. Utility membutuhkan liquidity, liquidity membutuhkan utility. Kan itu aja ya. Kenapa saya katakan utility membutuhkan liquidity? Karena dalam utility itu ada pedagang-pedagang yang menyiapkan produk, barang dan jasa, bukan uang, ya. Sehingga mereka dapat koin P, mereka sementara karena pedagang belum bisa keseluruhan di dunia ini, baik pedagang kecil sampai pedagang besar, belum bisa menggunakan koin P sebagai alat bayar. Jadi sementara kalau pertukaran di antara sesama komunitas pedagang, pionir pedagang itu ya, mereka dapat koin P, mereka harus bisa cairkan ke bursa. Nah, bursa yang tersedia ada 5 atau 6 bursa sekarang ya, itu yang ada di on-ramper itu ya. Yang ada di KYB, yang sudah lulus KYB. Terus liquidity membutuhkan utility. Kenapa membutuhkan utility ya? Karena liquidity ini volatilitasnya tinggi ya. Kalau orang hanya tukar koin, beli koin, kayak saya gitu, jual beli kan grafiknya itu kan dikontrol oleh oleh pasar, murni pasar. Jadi pengontrolan itu sobat pionir sangat berbahaya ya, bukan pengontrolan tapi transaksi itu sangat tinggi volatilitasnya. Jadi untuk mencegah volatilitas, makanya Nicholas dan Cheng Giovan dan juga Corti menciptakan ekosistem yang inklusif ya, di mana di situ ada produk barang dan jasa yang diperdagangkan, ataupun ada selain produk barang dan jasa bisa aja seperti aplikasi-aplikasi yang mendukung P-Network. Jadi kompleks ya, bukan satu yang mengatur GCP. Jadi GCP itu hanya sekedar bahasa, transaksi secara umum, gak ada yang mengontrol. Jadi kalau kalian mau transaksi silakan, kalian menggunakan nilai apapun silakan, yang penting untung, jangan rugi gitu. Kalau rugi ya patut kalian pertanyakan, kalian kenapa bisa transaksi kerugian? Ya, benar nggak nilai tersebut? Pertanyakan. Pertanyakan dalam diri kalian sendiri sebagai pedagang GCP 314159. Kalau kalian terima koin P dengan 0,00 sekian, terus kalian nggak bisa tukar, pertanyakan. Kenapa saya mau tukar dengan nilai segitu, sedangkan saya nggak bisa tukar koin P saya atau bisa belanja dengan nilai yang sama waktu saya menjual produk saya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan Sobat Pionir.
Kalau Anda pengen beli koin Pi atau pengen jual ya, kontak nomor WA saya ya, 081237727096. Di kolom komentar juga ada, di tombol WhatsApp juga ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.